Doni merupakan seorang pribadi yang gak pernah puas. Dia ngerasa dia selalu ngerengek ke orang tuanya untuk dibelikan HP terbaru. Dia juga merengek untuk dibelikan PC yang baru, HP yang baru, sampai orang tuanya pun capek kepada dia. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Mereka nggak tahu harus berbuat apa memiliki anak yang udah mungkin kelihatannya bejat, udah nggak bisa ditolong. Doni memanjakan diri dia dengan berbagai banyak konten yang bisa dia konsumsi dalam satu hari. Dan dia ngerasa semakin banyak dopamin, semakin banyak entertainment, semakin banyak hiburan yang dia makan, dia somehow tidak merasa bahagia. Dia somehow ngerasa bahwa semakin hari semakin depresi, semakin dia gak pernah ngerasain the true meaning of happiness. Doni memiliki tetangga. Tetangga ini merupakan keluarga yang sederhana, keluarga budiman. Budi tidak memiliki banyak gadget seperti Doni, namun budiman bisa menjadi pribadi yang membahagiakan kedua orang tuanya. Dan Doni pun merupakan salah satu lelaki yang sangat bahagia. Doni pun terheran kenapa bisa seperti itu. Doni ngerasa kayak gak mungkin di zaman sekarang orang bisa bahagia tanpa ada gadget yang bagus, tanpa konsumsi TikTok. Namun budiman ketika dia ngelihat alam, ketika dia ngelihat halaman depannya, dia bisa tersenyum bahagia, dia bisa mengucap syukur. Dan Doni pun ngerasa budiman merupakan anak yang aneh. Gue kepengen share kepada kalian tentang konsep atau sebuah rutin yang bisa kalian lakukan, yaitu gratitude journaling. Menurut gue gratitude journaling merupakan salah satu hal yang mengubah hidup gue pribadi agar terus bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan di mana dunia ini tuh bener-bener butuh yang namanya hiburan atau entertainment. Dari namanya gratitude journaling atau jurnal tentang apa yang kita bisa syukuri, itu terdengar sangat simple. Kayak contohnya, gue berhasil tes matematika. Pertanyaan kalian mungkin apa itu aja udah cukup? Menurut gue enggak. Menurut gue bukan. Poin dari gratitude journaling adalah bukan suatu hal yang kalian alami terjadi kepada kalian, mengucapkan syukur kepada hal tersebut. Mungkin kedengarannya fine gitu ya, enggak apa-apa. Tapi yang gue kepengen latih adalah kalian coba memaksa kalian ketika bangun pagi, kalian bisa menuliskan hal yang bisa kalian syukurin. Contohnya, gua bangun tidur, gua meditasi 10 menit setiap hari. Terus misalnya gua bilang, gua mengucap syukur karena gua bisa meditasi hari ini. Dengan gua meditasi, gua bisa belajar untuk menenangkan diri gua bisa melatih mindfulness gua bisa mengkontrol dari hal-hal yang buruk. Kedua, gue mengucap syukur atas nafas yang diberikan sama Tuhan. Gue berterima kasih gue bisa tarik nafas sedalam-dalamnya dengan perasaan yang lega, tanpa ada polusi, tanpa ngerasa sesak nafas, dan tanpa harus batuk-batuk. 3, gue mengucap syukur karena mungkin pada saat ini gue bisa ngobrol depan kalian. Gue punya kamera yang menurut gue cukup reliable. Gue dikasih pinjam sama kakak gue untuk bisa rekam dan sharing pengalaman gue. Jadi hal yang gue kepengen sharing adalah kalian bisa mengucap syukur kepada hal-hal sekecil apapun, dan itu yang menurut gue melatih kalian untuk bisa merasakan kebahagiaan. Dan menurut gue salah banget ketika kalian bilang gue tuh bisa bahagia kalau dapet ini. Itu salah banget. Dan gue yakin banyak banget kalian yang ngerasa kalau misalnya gue dapet iPhone 14 gue baru bisa bahagia. Ketika even lu pun dapet gitu ya, akhirnya nyokap lu akhirnya ngutang gitu ke bank, gimana ceritanya akhirnya bisa dapet HP-nya. Rasa bahagia lu tuh cuman bisa bertahan let's say 2 minggu. Dan itu pun akan bosen. Dan itu pun akan berlalu. Dan kalian pun ngelihat iPhone kalian tuh sebagai hal yang biasa aja. Beda dengan hal yang bisa kalian syukurin. Menurut gua,
kebahagiaan itu datang dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang kita inginkan. Di Discord gua, link ada di description, itu ada section di mana kalian bisa saling share hal yang bisa kalian syukurin. Kalian bisa syukurin tentang mama kalian, kalian bisa syukurin tentang papa kalian, kalian bisa syukurin tentang tanaman yang ada di rumah kalian. Dengan itu kalian bisa bernafas dengan segar. Apapun itu, kalian bisa tulis di situ, kalian bisa ungkapin, gak bakal ada yang bilang kalian gay atau apapun. Karena kita satu komunitas untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gue yakin kalian pasti bisa. I'm rooting for you.